Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati. Guru ngaji ingsun, guru ngaji tafsir Jalalain, ngaji tafsir Al-Ibris inggih menika Rama Kiai Haji Abdul Jalal Mojo Jejer, Allahu yarham. Romo Kiai Sayuti Bandung, Allahu yarham. Romo Kiai Haji Mustain Syafi'i MAG Tebu Ireng. Romo Kiai Haji Gus Husain Ilyas Karangnongko Mojokerto. Romo Kiai Haji Agus Mufid Mojokerto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila mu'alif kitab tafsir Al-Ibris Kiai Bisri Mustafa Rembang wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan yakti temen-temen maringi sapa ingsun Allah, dan sungguh aku telah memberikan, kata Allah, Musa ing Nabi Musa, pada Nabi Musa, al-kitaba ing kitab, memberikan kitab yaitu kitab Taurat. Wa qafaina lan ngenut mbureni sapa ingsun, dan kami turutkan, saya sapa ingsun, saya turutkan. Ngenut bureni itu berjalan di belakangnya, arti aslinya. Yang dimaksud di sini adalah Allah menurunkan Rasul setelah Rasul yang pertama itu wafat,
kemudian Allah menurunkan Rasul lagi setelahnya. Itu namanya ngenut mbureni. Menyertakan setelah Rasul yang pertama, diikuti Rasul yang kedua. Itu namanya ngenut mbureni. Menyertakan setelahnya. Mim ba'dihi saking sakwuse Nabi Musa, setelah Nabi Musa, birusuli kelawan piro-piro utusan dengan beberapa rasul yang lain. Jadi setelah Nabi Musa wafat, Allah menurunkan rasul-rasul yang lain. Itu maksudnya wa qaffaina mim ba'dihi birrusul. Ini tidak berarti tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah berkumpul dua rasul dalam satu zaman. Tidak begitu maksudnya. Sebab ada beberapa rasul yang hidup satu zaman seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini satu zaman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga satu zaman. Nabi Harun dan Nabi Musa juga satu zaman. Pokoknya ayat ini dimaknai setelah Rasul yang pertama wafat, tidak berhenti Allah menurunkan lagi Rasul setelahnya. Wa ataina lan maringi sapa ingsun Allah, dan aku telah memberi Isa ing Nabi Isa pada Nabi Isa alaihissalam ibna Maryama putra jalre Siti Maryam. Nabi Isa itu putranya Siti Maryam tanpa ayah. Memberi apa? Al-bayyinati ing piro-piro tondo kenabian atau mukjizat. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang tujuannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Berikutnya bisa menyembuhkan orang yang sakit buta mata sejak lahir. Ini Nabi Isa. Bisa lagi menyembuhkan orang yang sakit belang, yang kulitnya belang. Wa ayyadnahu lan paring kekuatan sapa ingsun Allah ing Nabi Isa. Dan aku telah memberi kekuatan atau menguatkan Nabi Isa biruhil kudusi kelawan roh suci, yaitu malaikat Jibril. Allah menguatkan Nabi Isa dengan cara membersamakan malaikat Jibril pada Nabi Isa kemanapun. Jadi Nabi Isa itu kemana-mana disertai malaikat Jibril nang diai. Bahkan sampai Nabi Isa itu dikejar-kejar orang Yahudi lantas diangkat ke langit. Itu malaikat Jibril juga beserta Nabi Isa. Tadi kemanapun Nabi Isa itu selalu disertai malaikat Jibril. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Sampai malaikat Nabi Isa akan dibunuh orang Yahudi dan diangkat ke langit pun malaikat Jibril juga selalu menyertainya. Afakullama ono toh semongso-mongso. Apakah sewaktu-waktu, semongso-mongso itu sewaktu-waktu, ja'akum nekani ing sira kabeh telah datang pada kalian sapa rasulun utusan, seorang utusan. Apakah sewaktu-waktu seorang rasul datang kepada kalian bima kelawan gowo barang opo-opo la tahwa
kang ora seneng, yang tidak suka opo anfusukum piro-piro ati ira kabeh, hati kalian tidak suka. Maka apakah sewaktu-waktu seorang rasul datang kepada kalian, kemudian hati kalian tidak suka dengan kebenaran yang dibawanya? Istakbartum, mongko podo gumedhe sira kabeh, lantas kalian pada sombong tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh rasul tersebut. Ini suatu pertanyaan yang istilahnya taubih, meleh-melehno, menjatuhkan lawan, menjatuhkan pertanyaan sing sifatnya menjatuhkan. Fafarikon, mongko ing pepantan, maka pada sebagian rasul kadzabtum padha nggorohaken sira kabeh, kalian dustakan. Gorohaken itu kalian dustakan, mendustakan itu menganggap dusta terhadap rasul itu, kalian dustakan. Maka sebagian rasul ada yang kalian dustakan. Wa farikon lan mongko ing pepantan weneh, pepantan kang liya, sebagian yang lain taktuluna padha mateni sira kabeh, bahkan sebagian rasul yang lain kalian bunuh. Seperti Nabi Isa, kalian dustakan, kalian kejar-kejar, kalian anggap itu dusta. Semua yang apa di bawah Nabi Isa kalian anggap dusta. Ini ditujukan kepada orang Yahudi loh ya. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Kalian dustakan, kalian kejar-kejar Nabi Isa, akan kalian bunuh. Lalu diangkat, diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Ada sebagian rasul yang kalian bunuh, sudah kalian bunuh. Seperti Nabi Zakaria. Orang-orang Yahudi, mereka mengejar Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria lari. Ketika itu Nabi Zakaria lari ke sebuah pohon. Lalu pohonnya terbelah. Lalu masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon wit, nonjerone wit. Setelah Nabi Zakaria masuk di dalam pohon itu, baru orang-orang Yahudi menggergaji kayu itu, maka terbunuhlah Nabi Zakaria. Ada yang kalian bunuh. Juga Nabi Yahya, mereka membunuh Nabi Yahya dengan perantaraan wanita pelacur, wanita yang lacut itu alane kebacut. Fafarikon kadzabtum wa farikon taktulun. Ada sebagian rasul yang kalian dustakan dan ada sebagian rasul yang kalian bunuh. Wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil, tegese wong Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata, piye ngomonge? Ini perkataan yang keguyonan, main-main, keguyonan, tiga guyonan. Kulubuna utawi piro-piro ati ingsun, hati kami, beberapa hati kami, iku hulfun, ditutupi, tertutup. Beberapa hati kami tertutup. Guyonan muni nang Kanjeng Nabi Muhammad, beberapa hati tertutup sehingga tidak bisa menerima apa yang kalian katakan wahai orang-orang yang beriman kepada kami. Gak iso madai wong atiku tertutup. Ini perkataan melecehkan, guyonan. Bala'anahum, balik ngelaknati ing Bani Israil utawa ing Yahudi. Bahkan Allah melaknati mereka. Sapa Allah Gusti Allah. Allah melaknati mereka. Bikufrihim, sebab kufure Bani Israil utawa Yahudi. Sebab kekufurannya Bani Israil atau orang Yahudi. Fakolilan, mongko kelawan sitik kang banget sitike. Fakolilamma, mongko kelawan
sidik kang banget sidike. Jadi sedikit banget yuk minuna iman sapa Bani Israel utawa wong Yahudi. Orang Bani Israel yang beriman itu sedikit banget. Sangat sedikit sekali. Di antara mereka yang termasuk man amana minhum adalah Abdullah bin Salam. Ini menangi zaman Kanjeng Nabi kemudian beriman kepada Nabi. Seperti juga Salman Al-Farisi, seperti juga Pendeta Bahira. Sedikit banget di kalangan mereka yang mau beriman kepada Nabi. Walamma ja'ahum lan nalikani nekani ing Bani Israel, dan ketika telah datang kepada mereka kaum Bani Israel atau Yahudi opo kitabun kitab sing dimaksud kitab Al-Qur'an min intillahi saking ngersani Allah, dari sisi Allah, musaddiqun kang ambeneraken, yang kitab itu membenarkan lima maring barang maring kitab ma'ahum kang tetep ing dalam sertane Bani Israel yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat. Maka ketika kitab Al-Quran dari sisi Allah datang kepada mereka, yang Al-Quran ini membenarkan isi-isi di dalam kitab Taurat. Wakanu khalih ono sapa Bani Israel, padahal mereka kaum Yahudi Bani Israel mingkoblu saking sadurunge tumekane kitab, sebelum datang kitab Al-Qur'an, iku yastaftihuna podo amrih pitulung sapa Bani Israel meminta pertolongan kepada Allah. Padahal sebelum turunnya Al-Qur'an itu, mereka orang-orang Yahudi kaum Bani Israel itu meminta pertolongan kepada Allah. Alalladina ing atase wong-wong kafaru kang podo kafir ya aladina. Meminta tolong untuk mengalahkan atau berlindung dari orang-orang kafir. Mereka berdoa, Allahumma ansur alaihim bin nabiyyi al-mab'uthi akhiraz zaman. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan mereka orang-orang kafir. Tolonglah dengan datangnya Nabi yang diutus di akhir zaman. Padahal mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah berdoa begini, memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan Nabi yang diutus di akhir zaman. Tapi mereka akhirnya mengingkari. Falamma ja'ahum mongko nalikane nekani ing Bani Israel, maka ketika telah datang kepada mereka kaum Yahudi atau Bani Israel opo ma barang arafu kang podo weruh sapa Bani Israel, yang telah mereka ketahui yaitu kebenaran. Maka ketika kebenaran telah datang yang mereka ketahui datang kepada mereka, apa kebenaran itu? Yaitu bi'satun nabi, diutusnya Nabi. Sebenarnya mereka tahu kalau nanti di akhir zaman setelah mereka, itu ada seorang Rasul yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Tahu, tapi kafaru, mongko podo kufur, mengingkari sopo kaum Bani Israel utawa Yahudi bihi kelawan ma'arafu. Jadi mereka mengingkari Nabi Muhammad itu karena drengki, iri kalau mereka tergeser kepemimpinannya, tergeser pengaruhnya oleh Nabi Muhammad. Maka lantas mereka mengingkari. Falaknatullahi, mongko utawi laknati Gusti Allah, maka laknat Allah itu iku alal kafirina ing atase wong kang podo kafir kabeh, atas orang-orang yang kafir. Memang hidayah itu dari Allah, meskipun
telah dihadapkan kebenaran yang nyata di depan mata, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tetap saja orang itu akan mengingkari kebenaran itu. Bersyukurlah kita telah diberi hidayah oleh Allah sejak lahir, wis dadi wong Islam, gede didik wis diulangi sembayang, langsung percaya, langsung beriman. Ini adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian tafsir Al-Ibris pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, bermanfaat kepada kita semua, bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.